Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-31 hingga ayat 46. Demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan tiba waktunya, dan sesungguhnya sedang berlangsung, sudah tiba waktunya bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, serta semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan Dia. Lalu Dia yang bersemayam di sorga itu akan mengumpulkan semua orang dan memisahkannya menjadi dua grup. Yang di sebelah kanan disebut seperti domba-domba, dan yang di sebelah kirinya disebut seperti kambing-kambing. Yang menjadi gambaran bahwa domba-domba ini adalah orang-orang yang diberkati Allah dan hidup dalam kebenaran. Serta yang di sebelah kirinya itu adalah orang-orang jahat, orang-orang terkutuk. Saudaraku, Anak Manusia itu, Yesus Kristus, berbicara kepada orang-orang diberkati itu. Orang-orang yang
benar itu. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi mereka ini adalah orang-orang yang diberkati, di mana Allah Bapa telah menjadikan kerajaan bagi mereka sejak dunia ini dijadikan. Sangat sederhana, saudara-saudara, alasan mengapa mereka disebut orang-orang yang diberkati dan orang-orang benar. Lihatlah saudara, Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang yang diberkati itu terkejut. "Kapan Tuhan? Kapan kami memberikan engkau makan ketika lapar, memberikan engkau minum ketika haus, memberikan engkau pakaian ketika telanjang, mengunjungi engkau ketika di penjara, melawat engkau ketika sakit?" Lalu Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Oleh karena itu, saudara-saudara, rahasia orang yang diberkati dan orang-orang benar adalah apa yang kau lakukan. Di situ kuncinya. Dan rahasia orang-orang yang disebut terkutuk, kau tidak. Jadi orang-orang yang diberkati dan orang-orang benar itu kuncinya ialah apa yang kau lakukan dan kepada siapa kau lakukan. Mengidentikan dirinya kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang terlantar, kepada orang-orang pinggiran, kepada orang-orang yang dikesampingkan, kepada orang-orang yang ditindas, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak punya suara dan tidak didengar oleh orang lain, kepada orang-orang yang tidak mempunyai harga di hadapan publik. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kau lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebaliknya, jika kamu tidak melakukan apa-apa pun kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang diberkati dan benar yang menjadi pewaris dari kerajaan Allah, pewaris dari kehidupan yang kekal itu, kunci rahasianya ialah lakukan. Do it. Perbuat. Take an action. Lakukan sesuatu kepada mereka yang hina itu. Saya rasa saudara-saudara di sekeliling kita, orang-orang seperti ini masih banyak. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang yang tidak diperdulikan, orang yang dikesampingkan, atau kata sekarang, orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan. Saudaraku, mereka sering dihindari. Sering dihindari orang baik, orang banyak untuk tidak bertemu karena merasa aku akan terbeban karenanya. Tapi ingat saudara-saudara, aksi orang beriman, perbuatan orang beriman diukur dari sini, saudara-saudara. Apa yang kau lakukan? Adakah engkau melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini? Sebab apa? Ketika engkau melakukannya untuk mereka, kau telah melakukannya untuk aku, kata Yesus.
Adalah baik saudara-saudara, lagu-lagu pujian yang indah, acara-acara yang besar, seremoni yang mewah, wah musik-musik yang bagus, dan berbagai teriakan-teriakan haleluya terhadap Allah yang Maha Kuasa adalah baik saudara-saudara. Tetapi yang paling baik dan yang terpenting ialah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu kepada salah seorang saudara Yesus yang paling hina itu, karena itu adalah perbuatan direct, langsung kepada Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa Allah di dalam Yesus itu selalu peduli kepada orang-orang terpinggirkan. Karena itu saudaraku yang kukasihi, seberapa banyak pun yang kita miliki, sedikit atau banyak atau sangat banyak, mari saudaraku, setiap orang di antara kita, saudara dan saya, pasti bisa melakukan sesuatu kepada orang hina. Sekecil apapun, lakukan saudara. Apalagi bisa melakukannya lebih besar, bisa melakukannya lebih banyak, Tuhan dimuliakan. Dan terimalah undangan Tuhan Yesus yang berkata, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tuhan hadir dalam kehidupanmu sehari-hari. Di sini, di sana, kini, dan nanti, dimanapun. Ketika engkau bertemu dengan mereka yang menderita, engkau telah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.